Dengan nih Mas Bams DKW 9 nih, Yes. yang kok langsung tiba-tiba dengan klik gitu dengan tembang-tembang campur sari. Campur sari. Nek rumiyin itu kan gendeng-gendeng gitu ya, Leres, apa? leres, Nah, J. gendeng-gendeng Jawa ki karawitan dan banyak banget jenisnya ngoten nggih. Leres, leres. Kok klik sing tenggene ati kok kok kayane kok klik banget penak banget yang campur sari. Nah, itu awal mula ceritanya dos pundi niku? J, sebenarnya pun ngeten, campur sari menika kan salah satu musik dari asli Pulau Jawa kita, terutama Jawa Tengah. Nah, kalau rasanya menikah dan menikah Bambang Surono namanya pun asli. Menikah asli wonten Semarang. Saking alit-alit menikah dalam bapak ibu menikah seniman keroncong. Oh, keroncong. Terus ibu sebagai vokalnya keroncong, irama prima. Bapak juga kagungan grup keroncong menikah namanya pun Sinar Melati. Oh. Jila. Kelarasan tiang sepuyipun bapak Bapak Herustianto, Bapak Dalem nika nggih naminipun Bapak Fredrik Sadono Junta, seorang militer, polisi militer ingkang menggembari musik keroncong. Beliau menika sebagai pemain seruling di RRI Jawa Tengah. Oh. Terus memang dari eyang dari bapak atau papi Pak Herustianto ugi sakmenika mami nggih tasih sugeng Ibu Sri Widayati juga dari keturunan seniman keroncong atau jadi darah seninya itu sudah mengalir dari nenek moyang ya. Aduh, hebat banget. Saking leluhur baru. Iya, leluhur lah ya, betul. Ya, nah, Ibu ternyata tidak salah ya. Memang budaya Jawa yang kadang nyuwun sewu. Lari-lari sakniki niku kan kok desa mentok, kok lorak temen toh. Padahal ternyata itu kekayaan Indonesia asli loh. Kekayaan Indonesia asli. Jangan sampai kebudayaan kita itu tergeser, nggih. Nah, betul, karena memang sudah banyak terjadi kesenian-kesenian asli Jawa itu yang justru diklaim oleh negara asing hanya karena apa? Jawa dewi, yuk boleh monggo silahkan seneng dengan kebudayaan asing, tapi ojo kebangetan ninggalke leluhure asli. Betul, Jawa jali Jawa nih. Nah itu ngendikane Mas Bambang Surono ya. Tapi disingkat jadi Mas Bams DKW 9. Nah, 9 itu karena angka istimewa nih. Ngomong-ngomong 9. Nek Rona senangnya angka 8. Angka 8 ya. Amargi ini kan seperti kereta. Biar tidak putus. Biar rezeki ini orang putus. Kalau kan langsung gitu ya, tidak terputus ya. Jadi 2-0 yang digabungkan 0 kecil dan 0 besar jadinya 8. Jadi 8 ya, betul. Dan ini kan ngeten tindak lanjuti kalau ingkang sampun dipun Mbak Rona Wandanu nggih dalam babakan kok saged klik kalian campur sari. Ini kok ngeten. Amargi dalam pada tahun 2019 tanggal 22 Desember menika wonten acara Mas Didi Kempot konser wonten Boyolali berkaitan dengan ulang tahun DPRD Boyolali ingkang 69. Lah menika memang kelerasan dalam menika sebenaripun nggih menggembari Mas Didi Kempot saking tahun 2000 sebenaripun. Lagu niku ingkang terkenal niku stasiun balapan. Stasiun balapan kali 1000 kutho. Napa menika? Itu kenangan saya saat digawani tentungan karo bapak. Lah, niku kelerasan dalam niku tasih tahun 2000 nggih, tahun 2000 niku sampun lulus akhir 99 lah ya. Nggih, sampun lulus STM, sampun nyambut damel. Kok wonten yayi niku ngendikan ngaten. Bambang, ini saya biar ate kasar. Kan dalam asli Semarang. Oh, nggih. Kalau nggih dangutan Semarang. Semarangnya pun wonten. Kalau wonten teng iki Gunung Pati. Saiki dadi UNES nggih. Nggih. Meneh dalam wonten Pancakarya Dr. Cipto. Oh, Dr. Cipto. Pasar Pekan Meksi. Nongkrong iki teng mriku nggih. Nggih, leres. Mesti daripun bakmi godhog, bakmi goreng gitu. Sampai ngayapi tegi Mataram ya. Mungkin meneh badhe pados ingkang enak-enak malah nggih peterangan nggih. Peterangan. Jual pasar dago. Pasar dhuwur sotone. Lajeng menika kan dalam sampun dipun paringi napa nggih. Ada sebuah citra bahwa saya mirip dengan Mas Didi Kempot. Terus ada teman saya asmanipun niku Yohanes Tangkil. Memang di Semarang itu kan banyak teman-teman yang tidak hanya pribumi Jawa ada kalau menyebutnya kan Tenglan sama Wana. Tenglan itu kan Chinese, kalau Jawa itu pribumi. Nah, kebetulan saya dari teman-teman itu kan banyak yang Tenglan juga. Bang, rupamu iki kaya Didi
saya pukul pakai kursi loh Mbak. Ya, karena namanya Yohanes Tangkiling, orangnya itu memang celelean. Dan saya udah ngejengki bocah iki nek nyelelek mau tak gitik gitu. Nek Semarang tak antem ya. Padahal kalah gede, kalau saya diganti di kita ya kalah ya. Tapi karena berkaitan dengan apa yang dikatakan itu, menurut saya ada sebuah indikasi cercaan ya diskriminatif, saya marah. Tetapi dari situ saya berkaca, ternyata benar ya. Nah aku digondrong sidik itu mirip. Sayangnya mirip. Dari situ saya menyukai karya-karya beliau Mbak. Ya, pertama itu ya Stasiun Balam sama Sewu Kuno. Terus berlanjut lagi pada tahun 2019 ada acara berkaitan dengan ulang tahun DPRD itu saya nonton. Nah saya nonton konser Mas Didi Kempot itu atas saran istri sebenarnya. Gitu. Karena saya jujur saja, saya di situ dalam arti tidak begitu tahu karya-karya Mas Didi Kempot. Dari situ satu panggung saya di antara 10.000 orang di lapangan Kemiri di DPRD Kota Boyolali, saya ditunjuk oleh timnya itu adalah tim sponsor beliau dari tes sepeda balap Solo. Ini maaf saya menyebutkan saja jujur aja. Nah beliau itu asmanipun Pak Hartono. Pak Hartono itu orang yang berjasa buat saya, menemukan saya dengan Mas Didi Kempot. Saat itu juga saya dituding, ya itu kalau panjenengan nanti bisa mersani di Google atau panjenengan bisa searching di YouTube Bambang Surono atau Didi Kempot kawin, nanti ada gambarnya saya dirangkul Mas Didi Kempot. Itu foto saya asli. Sudah Dan ada beberapa talent-talent dari tes sepeda balap, ternyata Mas Didi Kempot juga salah satu brand ambassador dari tes sepeda balap. Akhirnya singkat cerita saya di panggung, akhirnya Pak Hartono beliau itu menghentikan gini, Mas Didi Kempot kan beliau nyanyi Banyulangit. Saya duduk itu tidak di duduk kursi penonton seperti Pak Bupati atau para jajaran aparatur negara, tidak, tapi duduk di belakang panggung. Ya, jadi Mas Didi Kempot nyanyi di depan, saya di belakang beliau. Di belakangnya Dori sama Mbak Sandi dan kita. Nah, di situ akhirnya Mas Didi Kempot break nih. Kan ada satu lagu break yang nyanyi mbak-mbak yang lain di TK Voice, Mbak Ian, Mbak Rima sama Mbak Yudit. Itu Mas Didi Kempot, ini ada yang mau minta foto. Saya itu seketika langsung mau salam, oh kurang gondrong rambutmu. Beliau menghentikan gitu. Ya, saya memberanikan diri langsung matur gini, Mas Didi Kempot, tepangke saya Bambang Surono, saya versi muda ini jenengan versi sukses. Nah saya nyum foto. Begitu saya minta foto, cepat-cepat itu saya dirangkul Mbak, gondrong dirangkul. Ada sebuah perkataan yang masih saya ingat sekarang. Jadi tidak tersurat tapi tersirat. Bahwa ada beberapa hal yang memang harus dilestarikan. Saya berat banget kalau saat saya ingat itu. Karena apa? 5 bulan setelah saya bertemu dengan beliau, tanggal 2 Desember itu, tanggal 5 Mei-nya beliau sedo. Dan pada saat itu saya dari Desember sampai April itu saya bergabung satu sponsor dengan beliau, tetapi saya low budgetnya, beliau high budgetnya. Jadi top up-nya beliau di stasiun televisi, saya di kelasnya pasar dengan produk yang sama. Akhirnya saya diberikan kesempatan oleh beberapa biaya di sana, termasuk Bapak Hermawan Kertajaya dan ada beberapa rekan-rekan dari Departemen Perindustrian. Saya tampil dengan sponsor tes sepeda balap itu, saya tampil di Bukit Sekipan atau di Tawangmangu. Saya menghibur, menggantikan Mas Didi Kempot yang saat itu juga sedang perform di luar kota. Mungkin hanya 2 lagu, 3 lagu, Sewu Kuto, Cidro, sama Tatu. Saya nyanyi di situ. Akhirnya saya diberikan sebuah asmo bahwa ini Bambang Kempot. Saya tidak berani karena Mas Didi Kempot hanya satu. Akhirnya saya membuat nama Bams DKW 9 atau Bambang Surono Didi Kempot KW Songo. Nah, KW Songo itu berasal dari pada tahun 2020 setelah saya ketemu dengan Mas Didi Kempot, saya menjadi ketua KKN. Saya mahasiswa Fakultas Hukum paling tua Mbak. Jadi saya umur 38 tahun saya kuliah lagi di Fakultas Hukum karena tuntutan istri ya, Endra Zulandri. Masa sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah terselesaikan, kenapa nggak studi lagi? Gitu. Akhirnya saya dipaksa gitu. Termotivasi ya Bu ya. Ya di situ. Akhirnya dipaksa. Akhirnya
saya matur aja Bu, oke saya tak kuliah tapi tolong bantu. Biasanya kalau kuliah itu dulu saya pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, saya gagalnya itu di skripsi. Tolong kalau skripsi kamu yang buat, oke. Alhamdulillah saya lulus Mbak. Lulus oh, kayaknya tidak banyak 3,7 tapi tertinggi dan tertua. Jumlah tertua. Nah, selamat. Akhirnya pada saat itu dari tahun 2020 awal saya KKN di situ menjadi ketua tim 1 KKN di Universitas Boyolali. Saya KKN di Desa Simo di Desa Pentor, di Desa Pentor. Terus akhirnya saya dibilang gini, oh ada seorang bidan Mbak dan dokter cantik di sana bilang, halo ada ketua KKN-nya, ayo di Kempot, iya kawi songo, gitu. Itu menjadi motivasi dan saya buat suatu namanya Bambang Didi Kempot Kawi Songo sebenarnya. Kok terlalu panjang, terus akhirnya ada beberapa panggilan streaming sampai viral di beberapa stasiun televisi swasta boleh nyebutkan Mbak TV-nya? Belum di skip aja. Gitu, pokoknya inisialnya TI gitu. Ada sekitar 5 stasiun televisi dan ada beberapa acara di stasiun juga terus akhirnya saya juga memproklamirkan namanya PAMS 39. Jadi dari hinaan itu menjadi motivasi. Bahwa nama itu ngerejekeni. Iya, amin, betul. Ya, itu mendengar ternyata PAMS di kami 9 sejarahnya seperti itu. Kenapa muri-muri budaya Jawa itu ada sejarah. Yes, sebelum dilanjutkan ngobrolin, nah ini spesial stasiun balapan. Iya, Rona juga punya kenangan di Gawani Pentungan. Kan gedung Songo Kono ya Mas. Pokoknya spesial buat panjenengan ini stasiun balapannya juga buat Mas Nick yang streaming dari Lombok yang kirim salamnya buat keluarga yang ada di Magelang. Yuk tinang-tinang tekan stasiun balapan asik dijogeti sinambi leye-leye. Monggo. Oh, Semarang asli ini Semarang. Oh, jadi saya lahirnya di Pancakarya. Jadi rumah sakit waktu pas saya dilahirkan di RSD di daerah Kalisari.